Yoho, One Piece chapter 1187 telah keluar. Cover story berisi gambar Reiju dari pasukan Germa 66 yang melindungi Sanji dalam wujud bebek kecil. Panel pertama terlihat Luffy dengan kekuatan pukulannya menghantam wajah Im Sama sampai babak belur. Sedangkan Loki terkejut dengan pukulan yang diluncurkan oleh Luffy ke wajah Im Sama. Pukulan itu menghempaskan tubuh Im Sama lumayan jauh. Dengan dibalut Hosoku Haki, Luffy berhasil mendorong Im Sama. Di panel selanjutnya, Im Sama mengeluarkan sebuah api hitam yang bernama Omen dari kedua telapak tangannya. Dan api tersebut menempel pada tubuh Luffy dan Loki. Terjadi perbincangan antara Loki dan Luffy. Loki mengatakan kalau Luffy mungkin berhasil memukulnya, itu semua berkat dia yang sudah menghajarnya sejak tadi. Lalu Luffy mengatakan kalau Loki kelihatannya terluka parah dan Luffy menyuruh Loki untuk beristirahat sebentar. Namun Loki menolak perkataan Luffy dan mengatakan, "Kau pikir kau sedang berbicara dengan siapa?" Lalu mereka berdua masing-masing melihat api yang sudah menempel pada tubuh mereka. Sementara Im Sama sudah kembali bangkit untuk bersiap-siap membidik dan mengeluarkan teknik baru menggunakan jarinya ke arah Luffy dan Loki sambil mengatakan stigma. Di sini bisa kita lihat bahwa api kecil yang berada pada tubuh Loki bukanlah api biasa, namun api yang memiliki jiwa dan bisa berbicara. Ini mengingatkan kita dengan kekuatan yang dimiliki oleh Big Mom. Sambaran api besar hitam pun meluncur bak roket menghantam tubuh Loki, membuat Loki terpental jauh sampai ke area di mana Gunko dibekukan menjadi balok es oleh Ragnir. Sementara Luffy berhasil menghindari serangan Im Sama dengan mudah, karena kalau kita lihat dari postur Luffy yang jauh lebih kecil dari Loki ini, membuatnya menjadi lebih fleksibel dalam bergerak. Sedangkan Loki dengan tubuh besarnya menjadi sasaran empuk dari serangan Im Sama. Di sisi lain, anggota kru Luffy terkejut melihat tubuh Loki yang terhempas ke arah mereka. Melihat tubuh Loki yang penuh darah, Nami berkata tidak mungkin apa dia dikalahkan. Dan balok es besar yang sebelumnya dibekukan oleh Ragnir pun mulai mencair. Kelihatannya Loki di sini mulai kehabisan tenaga. Sementara Brook terlihat sangat bahagia karena akhirnya ia bisa berbicara langsung pada Gunko yang merupakan teman lamanya dulu saat di kerajaan Esperia. Walau Gunko terlihat masih tidak sadarkan diri. Lanjut di panel selanjutnya, Luffy masih bertahan dan melirik ke arah api yang masih menempel pada mantel yang ia kenakan. Sedangkan Im Sama mulai mencoba sekali lagi untuk membidik ke arah Luffy. Api hitam yang melekat itu ternyata digunakan Im Sama sebagai penanda target dari jurusnya. Luffy kemudian dengan cepat membuang mantel itu dan hanya berselang 1 detik, api hitam dari jurus Im Sama kembali meluncur. Namun lagi-lagi Luffy berhasil menghindarinya. Ini membuktikan bahwa level Kenbun Shoku Haki Luffy memang sudah berada di level yang tinggi. Melihat Luffy yang berhasil menghindari serangannya, Im Sama pun mulai merasa was-was dan wajahnya mulai terlihat serius. Dan suara irama kebebasan Luffy pun mulai berdetak. Sepertinya Im Sama mulai menyadari keberadaan Joy Boy yang sudah berada di depan matanya. Di panel lain kita melihat perbincangan antara Summer dan Zoro. Summer berkata, "Bukankah kau tadi di desa? Apa yang kau lakukan di sini? Mau kuhajar?" Zoro pun menjawab, "Kalian merusak pesta reuni kami dengan teman-teman lama kami." Kemudian Summer mengatakan, "Oh maaf soal itu, kami datang ke sini hanya untuk mengambil 10 atau 20 anak kecil." Lalu Zoro mengatakan kalau rekannya Summer yaitu Killingham sedang menuju ke arah desa, namun dia tidak yakin kalau Killingham bisa kembali karena Zoro mengatakan Killingham akan mati. Mendengar perkataan itu, Summer pun langsung menyerang Zoro dengan pedang durinya, namun Zoro berhasil menghindar. Sementara di desa bagian barat kekacauan besar masih terjadi. Dewa Hujan Zaza, hasil ciptaan dari kekuatan buaya iblis Killingham, mengamuk, menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Sanji yang melihat semua kekacauan itu mengatakan kalau dia tidak bisa mengatasi monster itu secara langsung,
karena Zaza merupakan seorang wanita dan ia tidak bisa menendangnya. Namun ia mengatakan tidak apa-apa jika dia tidak ikut campur dalam pertarungan mereka, karena ia tahu penyebab dari semua itu adalah Killingham. Sanji pun langsung menyerang Killingham dengan tendangannya, namun Killingham berhasil menangkisnya. Sanji mengatakan kalau ia akan mengakhiri semuanya di sini, namun Killingham berkata kalau Sanji tidak akan bisa mengalahkannya. Sanji mengatakan kalau ia mengetahui kelemahan dari Killingham, dan Killingham kembali berkata apakah Sanji menggunakan Houshoku Haki, dan ia menantang Sanji untuk mencobanya. Killingham pun memulai serangannya, dan serangan itu mengenai Sanji hingga ia terhempas jatuh. Di saat itu ia teringat dengan perkataan dari Scooper Gaban yang mengatakan kalau Sanji bisa saja memiliki Houshoku Haki, namun entah mengapa ia merasa Sanji membebani dirinya dengan kebimbangan. Supaya haki itu bisa berkembang, seseorang harus menjadi raja. Di panel akhir kita melihat Luffy sudah berada dalam wujud Gear 5 berhadap-hadapan dengan Im Sama. Melihat wujud Gear 5 Luffy, Im Sama mengatakan akhirnya kau menunjukkan dirimu Joy Boy. Dan Luffy menjawab, jangan panggil aku sesuka hatimu karena namaku adalah Luffy. Duel terdahsyat pun akan segera dimulai, pertarungan yang akan membelah lautan antara Luffy sebagai Joy Boy melawan orang nomor 1 di World Government yaitu Im Sama. Dan chapter pun berakhir. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Luffy mampu menghadapi Im Sama? Tulis di kolom komentar.